tanpa kita sadari, dalam waktu 1 menit atau bahkan 1 detik, pasti akan terjadi sebuah konflik. Baik itu konflik secara langsung maupun secara tidak langsung. Konflik sosial merupakan suatu hubungan sosial yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tindakan saling mengancam dan menggunakan sebuah kekerasan. Konflik bisa terjadi karena beberapa perbedaan, diantaranya perbedaan antar individu, perbedaan latar belakang, dan juga perbedaan kepentingan. Gue jahilin orang tidak. Ngapain kamu fotoin aku? Emang kenapa, kan cuma bercanda? Aku nggak seneng. Awas ya, aku bakalan ambil HP kamu. Itu tadi merupakan salah satu konflik yang terjadi karena hal yang menurut kita kecil tapi itu bisa menjadi sebuah masalah yang besar. Di situ diceritakan bahwa merasa dirinya itu dijahati oleh orang lain, maka terjadilah sebuah pertengkaran dan akhirnya terjadi sebuah konflik. Ngapain? Lagi ngerjain tugas Jepang. Kenapa sih harus ada tugas? Kan di kelas tuh udah belajar. Tapi kan tugas tuh buat mengukur kemampuan kamu, Den. Itu bukan ukur kemampuan, tapi malah nyusahin di rumah. Gak nyusahin kok, kan sekarang teknologi udah canggih. Jadi kalau PR-nya susah, kita bisa nyari di Google. Ya pokoknya aku mah tetap gak setuju kalau ada PR. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau nggak dari PR, nilai kamu dari mana? Ya kan bisa dari kita belajar di kelas. Kenapa harus ngasih PR juga? Ya udah deh, serah kamu. Maunya enak aja. Ya udahlah sana. Bukannya ngasih solusi malah bikin puyeng. Ya udah sih, nyebelin banget. Ada masalah apa sih? Alah, jangan pura-pura gak tahu. Mau ngajak berantem lo. Kok takut? Ayo kita berantem. Santai dulu lah, boy. Dari cuplikan dua film yang tadi, kita dapat simpulkan bahwa film yang pertama itu menjelaskan tentang konflik berdasarkan waktu, yaitu adalah konflik spontan. Konflik spontan memiliki arti bahwa konflik ini bisa terjadi dalam waktu singkat karena adanya kesalahpahaman antara pihak yang berkonflik. Biasanya, konflik ini bisa cepat selesai setelah kesalahpahaman itu bisa selesai. Dan yang kedua adalah konflik tak terkendali, termasuk ke dalam konflik berdasarkan cara pengendalian. Konflik tak terkendali merupakan salah satu konflik di mana pihak yang terlibat itu tidak dapat mengendalikan konflik sehingga konflik ini bisa menyebar secara luas. Dari cuplikan tersebut, kita bisa ketahui bahwa pihak yang pertama tidak menerima bahwa dirinya itu dilaporkan ke dalam BK, yang akhirnya ia mencari masalah dengan temannya yang melaporkan tersebut, dan akhirnya terjadi sebuah pertengkaran. Hebat sekali ternyata, konflik itu bisa mudah terjadi. Sebagai makhluk sosial, kita bisa mengalami sebuah konflik dengan mudah, tetapi untuk mencari cara penyelesaian konflik harus diselesaikan juga dengan cara mudah. Jangan sampai dengan mudahnya kita mencari konflik, tapi sulit untuk mencari solusi untuk menyelesaikannya.
Hindari sebuah kekerasan dalam menyelesaikan sebuah konflik karena itu akan merugikan kita semua.